Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Salsabila dengan NIM 220240140002 dari kelas A1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan mid semester analisis dan perencanaan sistem. Berhubung NIM saya genap, maka saya akan mengerjakan soal nomor 2, 4, 6, 8, dan 10. Langsung saja pada soal yang pertama. Jelaskan secara singkat karakter sistem. Karakter sistem adalah ciri-ciri atau sifat-sifat dasar yang melekat pada suatu sistem yang membedakannya dari kumpulan elemen biasa. Karakter ini menunjukkan bagaimana sistem berfungsi, berinteraksi antar bagiannya, dan bagaimana sistem tersebut berhubungan dengan lingkungannya untuk mencapai suatu tujuan. Secara singkat, karakter sistem mencakup tujuan, komponen, batasan, lingkungan luar, masukan masukan dan keluaran, dan yang keenam adalah kendali dan umpan balik. Tujuan, setiap sistem memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Komponen, sistem terdiri dari bagian-bagian atau subsistem yang saling berinteraksi. Yang ketiga adalah batasan. Sistem memiliki batas yang memisahkannya dari lingkungan luar. Yang keempat adalah lingkungan luar, faktor di luar sistem yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sistem. Yang kelima, masukan dan keluaran, input dan output. Sistem ini menerima masukan lalu memprosesnya dan menghasilkan keluaran. Yang terakhir adalah kendali dan umpan balik, control and feedback. Mekanisme untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Soal yang kedua adalah tahapan System Development Life Cycle atau SDLC. Ada 6. Yang pertama adalah perencanaan. Tahap ini berfokus pada penetapan tujuan, ruang lingkup, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem. Analisis biaya manfaat, penjadwalan, estimasi sumber daya dan juga dilakukan pada tahap ini. Dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan relevan dengan tujuan bisnis dan memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah perencanaan atau planning. Tahap ini melibatkan pengumpulan dan analisis kebutuhan sistem dari berbagai sumber seperti pengguna, stakeholder, dan dokumen terkait. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam kebutuhan sistem dan menentukan fitur-fitur yang akan diimplementasikan. Yang ketiga adalah desain. Tahap ini fokus pada perencanaan sistem secara detail, termasuk arsitektur, database, dan user interface. Desain yang baik akan memastikan sistem mudah digunakan, efisien, dan dapat dipertahankan. Yang keempat adalah implementasi atau implementation. Tahap ini melibatkan pengguna pengguna sistem berdasarkan desain yang telah dibuat. Pengembang akan mengkode, membangun database, dan menginteraksikan berbagai komponen sistem. Yang kelima adalah pengujian atau testing. Tahap ini melibatkan pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan benar, bebas dari bug, dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pengujian dilakukan pada berbagai level, mulai dari pengujian unit hingga pengujian integrasi dan pengujian sistem secara keseluruhan. Yang terakhir adalah pemeliharaan atau maintenance. Tahap ini melibatkan pemeliharaan sistem setelah sistem diimplementasikan dan diuji. Pemeliharaan meliputi perbaikan bug, peningkatan fitur, dan penyesuaian sistem terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Soal yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan perencanaan. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya dengan mengatur langkah-langkah yang diperlukan untuk yang perlu dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Dalam perencanaan, seseorang atau organisasi merumuskan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, dan sumber daya apa yang dibutuhkan serta waktu pelaksanaannya. Contohnya, sebuah perusahaan merencanakan untuk meningkatkan penjualan dalam 6 bulan ke depan dengan menetapkan strategi promosi, menentukan target pasar, dan menyusun anggaran pemasaran. Yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan analisa sistem. Analisis sistem merupakan kegiatan melihat sistem yang sudah ada, menganalisa bagian mana yang baik dan kurang baik, lalu mencatat segala kebutuhan yang hendak dipenuhi pada sistem yang akan dikembangkan.
Dalam analisa sistem, biasanya dilakukan kegiatan seperti mengumpulkan data dan informasi terkait sistem yang akan berjalan, mengidentifikasi permasalahan, kelemahan, dan kebutuhan pengguna, menganalisis alur kerja, proses, input-output, dan kontrol dalam sistem, dan menyusun dokumentasi dan memberikan rekomendasi solusi untuk pengembangan sistem. Contohnya, seorang analis sistem mempelajari proses absensi karyawan di sebuah perusahaan yang masih manual, lalu merekomendasikan sistem absensi digital menggunakan sidik jari untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Yang kelima adalah definisi DFD atau Data Flow Diagram. Data Flow Diagram adalah analisis sistem yang dapat menyusun representasi grafis dari proses data atau seluruh organisasi. Data flow diagram dapat disebut dengan alat yang menggambarkan aliran data melalui suatu sistem data dan pekerjaan pada pemrosesan yang dilakukan oleh sistem tersebut. Persamaannya meliputi diagram gelembung, grafik transformasi, dan proses manual. Berikut merupakan contoh data flow diagram. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Jika ada salah ucapan atau salah penulisan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.